di sana juga ada laporan di sana, ya udah. Jadi mungkin laporan di sana mungkin udah kepolisian, ya mungkin kepolisian yang akan menanganinya gitu. Kecuali kalau di sini ya, kalau di sini pasti saya yang akan. Tapi emang nggak ada pernah pengaduan dari gitu. Terus nggak? Oke Pak RT. Mungkin bisa dijelaskan Pak RT, mungkin Mbak Vena ini pindah ke sini berapa lama sih Pak RT? Setahu saya sekitar 3 bulanan pindah kemari. Nah, selama di sini itu penglihatan dari Pak RT itu figurnya seperti apa Pak RT? Karena saya baru ketemu dengan Pak Ivan, dia mengurus surat perkawinan. Baru saya kenal Pak Ivan. Itu sekitar berapa tahun ya? Belum sampai setahunan ya, sekitar 7 bulanan lah. Yang ngurus surat pernikahan, dia kebetulan numpang nikah di Bali waktu itu. Nah, saya yang ngurus untuk surat-suratnya. Setelah itu kita kasih terus, dan kebetulan rumahnya itu sedang direnovasi karena memang lama ditinggal. Jadi setelah rumah itu selesai, kalau nggak salah setelah Lebaran Idul Adha sebulan atau 2 bulan baru di tempat ini. Tapi Bu Vena ini seharian itu warga sini seperti apa sih Pak yang lihat gitu? Ini kan dia baru 3 bulan itu, jadi kita juga belum kenal yang gimana gitu ya. Karena juga saya jadi RT di sini baru sekitar 6 tahun ya. Nah, sebelumnya itu memang dia nggak tinggal di sini, gitu aja. Nah, kalau untuk yang tinggal di rumah sendiri, suami, anak, sama Bu Vena atau ada? Yang sekarang ini saya juga nggak tahu ya, tinggal di situ siapa aja. Karena yang saya tahu si Farel itu anak pertama itu udah bisa kakak dengan Ibu Vena, dia tinggal di Ciganjur, dan tahu saya dia tinggal di sini waktu itu sih katanya kapan itu si anaknya adiknya si Farel itu antara itu aja, sama anak yang ini si Fania, sama itu aja. Berarti 3 ya, terus termasuk ART-nya ya. Jadi ada 4 sih ya, Peri, Mbak Vena, siapa sampai itu 4. Tapi selama dia baru di sini, dengar-dengar ada cekcok apa gitu, PRT nggak sih teriak atau apa gitu? Rukun-rukun aja sih. Rukun aja sih, nggak ada. Saya kenal juga Pak Peri itu sih sangat baik ya. Dan dia juga kooperatif juga, kalau misalnya saya hubungi, dia juga selalu menjawab, saya WA selalu menjawab. Nah, tapi kalau Ibu Vena ya saya memang bukan nggak mau komunikasi karena memang ada suaminya, kayak kurang etis. Oh, jadi semua Bu Vena limpahnya ke suaminya kalau mungkin ya? Ya seperti itu. Kayak urus-urus surat-surat pindah atau apa ya memang Bu Vena. Tapi kalau Pak Ferry ini bersosial nggak sih ke luar gitu bersama keluarga, apa ada kegiatan gitu? Nggak ada. Kalau Kan kita baru ya. Masuk grup RT sendiri? Belum. Suami pertama sama suami kedua? Kalau suami pertama kan saya bukannya RT-nya waktu itu, bukan RT-nya, jadi kita nggak tahu suaminya gimana waktu rumah tangga waktu itu. Berarti yang warga lihat ini kayak rukun aja ya Pak? Rukun, nggak ada apa-apa. Kayak ngantar anaknya sekolah gitu-gitu, misalnya kelibatan. Rukun, saya juga kaget. Tadi saya lihat berita di apa sih di Hello di apa gitu ya, di TikTok apa. Ada teman juga ngirim kok kayak gini. Makanya kita juga kaget karena kita lihat sih rukun, dan memang mungkin ya pengantin baru waktu itu juga rukun banget. Tapi kejadian ini ya saya nggak tahu ya. Nah, berarti jadi artinya di rukun tetangganya tempat Vena tinggal gitu, sosialisasi yang dilakukan itu emang melalui perantaranya melalui Pak RT aja berarti ya? Iya, melalui saya aja. Aktivitas terakhir komunikasi dengan Pak RT itu ulang tahun anaknya? Ulang tahun. Nah, cuma itu. Kalau ulang tahun katanya dia mau pindah. Setelah itu juga saya nggak tahu dia udah pindah di situ. Tiba-tiba saya tahunya dia katanya udah pindah di situ gitu. Itu aja. Jadi aktivitas kita juga nggak. Nah, berbicara tentang transisi antara suami satu sama suami kedua, surat pindah itu Mbak RT sendiri yang memang menangani hal tersebut. Iya. Iya ya. Oke. Perpindahan termasuk sudah menjadi domisili terbaik
baru dari Mas Ferry-nya juga Pak RT juga secara betul, keseluruhannya. betul. Kalau untuk cara bersosialisasi mungkin yang pertama sama yang kedua itu menurut Pak RT lebih baik Ya, gimana? antara suami satu figurnya seperti apa, Ah. antara suami kedua figurnya seperti apa. Kalau suami satu, karena saya belum nggak jadi RT ya, Iya. saya lihat sih baik. Dua-duanya baik sih sebetulnya. Masih berkomunikasi kan ya via WhatsApp ya. Kalau yang pertama karena memang dia udah pindah lokasi, seperti udah rumah, terus kakaknya udah pindah, ya nggak ada putus hubungan. Nah kalau Pak Ferry ini baru memang kita sering hubungan. Karena dia warga saya ya, jadi wajar kalau saya hubungi dia gitu. Mungkin aktivitas Bapak kan sebagai RT di sini pasti Bapak punya rule sendiri gitu di RT sini. Mereka gimana sih Pak, baik Mbak Vena dan Mas Ferry menaati hukum RT yang berlaku di sini? Bagus kok, dia nggak sebetulnya nggak ada masalah apa-apa kok. Nggak ada masalah apa-apa, makanya ya itu ya kalau masalah urusan rumah tangga kita nggak ranahnya juga kan kita nggak tahu ya ininya apa gitu ya. Itu aja. Tapi kalau ada kegiatan sosialnya mereka sering ikut ya? Karena 3 bulan belum, makanya nih kita juga mau buat arisan, nanti kita akan ajak gitu ya. Jadi kita biar tahu kegiatan di sini. Dan orang kooperatif kok. Kalau kita aja sebetulnya kalau kita telepon kita juga mau. Itu yang angkat siapa? Pak Ferry yang Pak Ferry langsung, karena kita punya nomor WhatsApp. Melalui Pak Ferry ada gak sih kayak hal-hal yang kayak bantuan apa gitu yang diberikan dari mereka kepada masyarakat sekitar? Untuk sementara ini kan belum, karena dia baru itu aja. Nah, kalau untuk itu kita ya nggak bisa kasih ini karena baru ya, mungkin nanti rencana dia sih memang dia mau ada pengajian. Waktu itu Pak Ferry sempat bilang sama saya mau ada pengajian setiap bulannya untuk warga sini. Terus juga saya juga nggak tahu, katanya juga dia mau mengundang warga untuk selamatan rumahnya, sampai sekarang juga belum. Ya saya juga nggak tahu karena kesibukan dia atau gimana gitu. Tapi apa yang menjadi indikasi ketika ulang tahun itu hanya sebagian masyarakat yang turut masuk ke acara ulang tahun tersebut? Begini, awalnya memang dia pengen pindah ke situ, itu pengen ngundang warga sini untuk selamatannya. Tapi ternyata berubah acara ulang tahun, masih ulang tahun, jadi diundang tuh teman-teman artis di situ. Nah, akhirnya dia telepon saya, Pak RT nggak jadi undang warga, tapi saya minta supaya Pak makam warga saya di sini, terus PKK juga yang mengurus di sini, ya akhirnya saya undang ibu-ibu PKK Dawis, undang ke sana, dan ya udah. Dan ramah banget, saya ketemu ramah banget, saya ya istilahnya kita ditemuin enak, nggak ada yang kamu RT atau gimana, nggak disamain sama tamu-tamu yang lain. Jadi cukup kaget ya mendengar berita ini ya Pak ya? Kaget banget, asli kaget, iya kaget banget ya. Makanya kalau nggak ada gini juga tadi nggak, kayaknya hal apa berita ini biasa aja, nggak ada yang gimana. Nah, dapat informasi bahwasannya kasus KDRT ini terjadi melalui apa sehingga melalui apa sih media sosial gitu ya. Tadi ada temen juga bilang ini pada KDRT katanya mereka masuk sih, seperti itu. Nah, tindakan dari seorang RT ini terhadap pemberitaan yang warganya sendiri termasuk terkena kekerasan dalam rumah tangga seperti ini, seperti apa Pak RT? Walaupun memang pelaporannya ya begini ya, kalau RT ini dia kejadiannya di mana dulu? Kalau kejadiannya di lokasi kita, di RT, memang di RT kita, terus kejadiannya di rumah dia, mungkin ada tindakan yang lebih sosif ya. Tapi ini kan kejadiannya kan di luar, itu di Jawa Timur kalau nggak salah, di rumah di Kediri kalau nggak salah. Ya saya dengar di Kediri. Jadi ya di sana juga ada laporan di sana, ya udah. Jadi mungkin laporan di sana mungkin udah kepolisian, ya mungkin kepolisian yang akan menanganinya gitu. Kecuali kalau di sini ya, kalau di sini pasti saya yang akan. Tapi emang nggak ada pernah pengaduan dari Mbak Vena sendiri ya? Nggak ada. Apa, Ya karena apa orangnya gitu yang gitu?
karena kejadian di sana jadi Nah, sebelum yang kejadian KDRT ini gitu kayak ribut-ribut kecil gitu pada pengaduan? nggak ada rukun kok. Mungkin sebagai RT nih Pak, yang terakhir terkait tentang wejangan sama tindakan berkaitan tentang keluarga Bu Vena sendiri seperti apa? Wejangan dari RT sendiri. Ya kalau saya sih biar dia tambah rukun aja, terus juga biar dia juga bisa sosialisasi ke warga nantinya kalau seandainya kita ajak untuk ketemuan atau untuk rembuk warga ya mohon juga dia ikut serta seperti itu Agar tidak ada kesalahpahaman. betul agar supaya dalam lingkungan keluarga aja juga kita bisa melihat bukan kita pantau ya maksudnya kita bisa lihat apa sih keseharian karena dia public figure dia seorang artis dan memang kita juga perlu tahu ya nah kalau kejadian kayak gini kan juga gitu seperti itu dan kalau untuk dia di mata saya orang yang baik bagus apa untuk penerimaan dia terus kalau seandainya saya hubungin seperti tadi saya bilang ya orang nggak pilih kasih Cukup ya. Terima kasih banyak Pak RT. siap Tapi Bapak melihat KDR Safi Hazani Safi Hazani SHFI ini aja dah pakai KTP saya Jangan PT.